Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kelas 6 sehat selalu, tetap semangat, tetap bahagia walaupun dalam keadaan apapun. Tetap kita terus proses belajar mengajar tidak ditinggalkan. Untuk kelas 6 ini sebagai tambahan, jika hari kemarin hari Senin ada yang kelewat, ada yang nggak masuk, atau ada yang bete, silahkan dibuka lagi YouTube Pak Agusnya ya. Mudah-mudahan kamu bisa mempelajari dari YouTube sehingga tidak ada yang namanya istilah ketinggalan ya. Kemudian bahasannya adalah kemarin itu mengenai babasan. Babasan itu dalam bahasa Indonesianya adalah ungkapan. Ya, babasan itu adalah kalimat yang bukan arti sebenarnya. Sifatnya pinjaman artinya itu. Ya, bahasanya bahasa kiasan. Kemudian babasan ini hampir menyamai peribahasa. Kalau peribahasa itu adalah rangkaian kata yang susunannya tetap, jadi tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang itu susunan katanya begitu. Ya, peribahasa. Bahasa Sundanya paribasa. Bahasa Indonesianya peribahasa. Ya, rangkaian kata yang susunannya tetap. Contoh dalam bahasa Indonesia ada gula, ada semut tuh. Pak Agus dulu kelas 1 SD tahun 1977 itu begitu. Ya, susunan katanya begitu. Tidak berubah sampai sekarang. Ada gula, ada semut. Sedia payung sebelum hujan. Itu selalu begitu. Nah, itu namanya peribahasa. Ya, kalau babasan, ungkapan hanya beberapa kata saja. Kebanyakannya 2. Contoh, amis budi. Ya. Terus gede hulu. Gede itu besar, hulu itu kepala besar. Jadi kan nggak ada orangnya kepala besar. Biasa saja. Tetapi dikategorikan atau mempunyai mana gede hulu itu artinya sombong. Ya, jadi bisa memilih, bisa menandai, bisa menyebutkan perbedaan antara babasan dengan peribahasa itu kelihatan. Kalau peribahasa mah hanya 2 kata atau 3 kata, sedangkan peribahasa itu ada 4 atau 5 kata. Ya, perlu dicermati biar kamu nanti tidak menemui kesulitan. Ya, misalnya adean ku kuda berem. Nah, adean ku kuda berem. Ada 4 kata yang merangkai di sana. Nah, adean ku kuda berem ini mempunyai makna merasa dia hebat, padahal semuanya dari pinjaman. Misalnya dia pakai baju perasaan gagah, pakai kacamata gagah, padahal itu pinjaman. Itu namanya istilahnya adean ku kuda berem. Itu peribahasanya. Ya. Kemudian babasan itu hanya 2 kata. Contoh yang lain, lepas tangan. Nah, lepas tangan. Kan masa tangan kita lepas kan enggak? Lepas tangan itu artinya lepas dari tanggung jawab. Ya. Nah, ini salah satu contoh untuk membandingkan antara peribahasa dan babasan. Ya. Paribasa jeung babasan. Babasan itu ungkapan. Ya. Bahasa Indonesianya kalau paribasa, peribahasa. Tolong diamati lagi, dibaca lagi. Kalau kamu punya buku LKS tahun kemarin itu ada di halaman berapa ya? Sebentar. Di halaman 44 ya. Babasan. Ada berbalik pikir. Nah, bengkok tikoro itu artinya nggak ada rezeki. Pas dia datang udah habis makanannya. Itu namanya bengkok rezeki. Bengkok tikoro. Ya.
bodoh alewo. Nah, bodoh alewo itu begini, orang yang ketinggalan bodoh, tetapi dia mau nanya-nanya. Nah, ini namanya bodoh alewo. Apa bodoh alewo? Masuk ke babasan seperti itu, ya. Epes meer, nah mewek, cepat mewek, apa mewek, itu namanya epes meer. Artinya cepat nangis, ya. Itu artinya babasan. Ingetin tuh. Kalau dalam buku babasan itu sawatara susunan kecap nu hartina teu sarua jeung harti sawajarnya. Ya sama aja artinya dengan bukan arti sebenarnya, sama aja, ya. Bikin video. Sekali lagi, itu adalah babasan dan paribasa. Kemudian anu kedua, kalimah pagawean. Kalimah pagawean artinya kalimat kerja. Kalau bahasa Indonesia berarti kata kerja, ya. Kalimat pagawean itu kalimat anu caritaan itu predikat merupakan kecap pagawean, kata kerja atau melakukan sebuah pekerjaan, ya. Itu semacam kalimat aktif lah, ya. Kalimat aktif, jadi kalimat yang subjeknya melakukan usaha, melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan, ya. Jadi dikadiam, itu namanya kalimat aktif. Harus dipahami itu sedikit demi sedikit, ya. Jadi kalau misalnya belajar satu hari, kadang-kadang kita mengikuti saja, tetapi dalam video ini kita belajar 6 menit, insya Allah kamu bisa memahaminya, ya. Jadi jangan pernah bosan untuk membuka kutub bagus, ya. Mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kamu tetap sehat, tetap bahagia, ya, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kepada kita semua, ya. Lancarkan semua usaha, ya. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.